Halo teman-teman, hari ini gue akan membahas mengenai kripto dan pajak kripto ya. Jadi mungkin dari kalian banyak yang nggak tahu, gue ada di dalam portofolio gue ya, atau di aset gue itu ada sebagian porsi yang gue masukkan ke dalam cryptocurrency. Dan kripto ini beberapa persennya ada dibagi-bagi. Ada masuk Bitcoin ya, sebagian besar di Bitcoin, dan ada juga yang kecil-kecil itu di altcoin atau meme coin atau micin coin ya, apapun lah kalian sebut. Nah, kenapa gue berani masuk ke dalam koin-koin yang tidak ada fundamental ini? Jujur gue bukan seorang penggiat cryptocurrency. Maksudnya gue nggak setiap hari mantengin chart, gue nggak setiap hari mantengin narasi, nggak setiap hari mantengin Twitter. Tapi untuk membantu gue mengambil keputusan dalam membeli kripto, itu gue ikut ke dalam beberapa kelas ya, kelas berbayar. Ada yang mahal banget, ada yang murah. Itu gue masuk, banyak lah gue masuk ya. Salah satunya yang paling terkenal itu AC, itu gue masuk. Lifetime gue masuk. Lalu ada lagi Mindstack, dan ada beberapa kelas-kelas lainnya. Untuk apa gue masuk begitu banyak? Untuk mencari benang merah atau titik persamaan ya. Gue nggak bilang satu jelek satu bagus, enggak. Semuanya punya nilai plus, punya nilai minus ya. Tapi gue tidak mau menceritakan plus minusnya. Gue hanya akan menceritakan benang merahnya aja. Pertama, dari hasil yang gue kumpulin dari semua alpha ya, gue menganggap mereka alpha lah, karena mereka setiap hari kan berkutat di bidang kripto ya. Jadi gue anggap mereka pintar. Kemungkinan altcoin season ini akan terjadi di tahun ini. Jadi belum bear market, belum. Altcoin season akan terjadi ya, not financial advice, ini menurut mereka ya. Gue ikutin aja gitu kan. Gue ada taruh beberapa porsi yang nilainya gue siap hilang kalau misalnya memang mereka ini semua salah. Tapi kalau bener ya alhamdulillah gitu kan. Jadi altcoin season ini akan terjadi, dan gue akan kasih satu benang merah. Narasi di quarter 1 ini adalah artificial intelligence, tapi tidak plug artificial intelligence, melainkan ada turunannya. Apa turunannya? Banyak orang yang bilang ini adalah AI agent ya. Jadi koin yang narasinya adalah AI agent, atau AI meme, atau sentient meme, atau AI agent infrastructure. Mungkin kalian bingung nih, kok bahasanya berat banget ya kan. Apa itu? Intinya ini adalah suatu platform atau suatu kesadaran digital yang dia atau si AI ini bisa mengambil keputusan sendiri, mempunyai pikiran sendiri gitu. Entah dia bisa bikin tweet sendiri untuk mempromosikan koinnya, entah dia bisa transaksi sendiri di blockchain, entah dia bisa posting sendiri video di TikTok selama 24 jam ya. Intinya yang berhubungan dengan AI, tapi dia punya kesadaran sendiri lah. Itu sebutannya banyak-banyak tadi ya, ada AI agent, ada sentient meme, ada AI meme ya. Jadi banyak, tapi intinya itu. Nah, jadi untuk porsi koin micin hampir semua 100%-nya gue masukin ke sana. 100% dari porsi koin micin ya. Jadi misalnya anggap gue punya dana 100 juta gitu ya. Porsi gue adalah Bitcoin 70% atau 60%. Sisanya baru masuk ke koin micin tersebut. Nah, dari 40% itu gue tidak ada membeli koin lain. Tidak ada membeli koin seperti layer 1, layer 2, atau DeFi, atau yang baru itu ada Metaverse, ada decentralized science, apalah itu gue nggak ada semua. Layer 2 nggak ada. Yang gue masuk semuanya AI meme. Nah, itu contekan pertama ya. Teman-teman boleh join grup Telegram gue di bawah gratis. Gue akan share portofolio gue di sana. Jadi koin-koin apa yang gue beli ya kalian nyontek aja untuk perbandingan ya, bukan untuk ditiru. Itu gratis, nggak berbayar. Karena di situ gue akan bahas banyak hal, nggak cuma kripto. Gue akan bahas lebih banyak tentang pajak, properti, dan lain-lain lah, apapun lah. Gue belum tahu arahnya kemana, tapi kalian bisa ngobrol sama gue di situ. Terus masalah oh ya, itu tadi contekan pertama ya, benang merahnya. Jadi berdasarkan kelas-kelas ini yang akan perform paling kencang di quarter 1, artinya quarter 1 itu berarti bulan Januari sampai Maret, itu adalah narasi yang tadi gue sebut. Yang kedua, mereka semua memprediksi Bitcoin akan terus naik. Tapi nilainya berapa? Mungkin sekitar di quarter 1 dulu lah, 120.000 top ya, mungkin ini kan namanya prediksi ya. Kenapa mereka bullish terhadap kripto di tahun ini belum bear market? Karena apalagi Bitcoin ya, karena Donald Trump terpilih dan dia sangat pro kripto. Orang-orang yang dia pilih sebagai anak buahnya itu semuanya pro kripto ya, yang gantiin SEC, terus udah gitu yang jadi menteri Doge itu si Elon Musk dan lain-lainnya, itu semua pro kripto. Dan kalau misalnya sampai terjadi adopsi Bitcoin dari negara, khususnya Amerika ya, misalnya Amerika memutuskan untuk kita ambil berapa persen dari reserve negara Amerika menggunakan kripto atau Bitcoin, itu semua negara akan latah ya. Semua negara tidak akan mau ketinggalan, pasti ngikutin dia. Contohnya China, Rusia, dan lain-lain, itu pasti ngikutin untuk nyimpen Bitcoin sebagai cadangan negaranya. Bukan lagi emas. Emas akan tetap ada, tapi sedikit porsinya akan di-convert menjadi kripto, dan itu akan menjadi very bullish terhadap Bitcoin dan ekosistem kripto. Itu informasi kedua. Yang ketiga, kapan harus exit? Nah,
Ini sebenarnya gue agak ragu mau ngomong ya. Kalau misalnya gue ngomong nanti semua exit harganya drop gitu, kita jadi terlambat. Tapi intinya sekitar bulan 4, bulan 3, bulan 4 itu mungkin udah top cycle. Semua orang yang mendengar video ini atau nonton video-video orang yang ngajarin kripto mungkin punya outlook yang sama. Bulan 3, bulan 4 ini kalau bisa cuci bersih dulu semua. Ya kecuali Bitcoin ya. Koin-koin yang micin, yang layer 1, layer 2 itu semua anggapannya altcoin lah. Semua harus keluar di bulan 4 maksimum. Itu menurut gua ya, not financial advice. Lalu gua mau lanjut mengenai ngomongin pajak kripto ya. Ya harapan gua setelah kalian mendengar video ini atau siapapun yang sudah bermain kripto menghasilkan keuntungan yang sangat besar di tahun ini. Dan tahun lalu juga banyak yang untung gede kan dari Bitcoin kan, harga dari berapa? 30.000, 40.000 naik sampai 100.000 kan untung 2,5 kali. Nah mungkin kalian bingung, gila gue untung gede di kripto, cara ngatur pajaknya gimana? Ya kan? Kena pajak apa? Karena kripto ini agak membingungkan. Kripto ini pajaknya ada dua macam. Kalau misalnya kalian beli di exchange lokal dan jual di exchange lokal, itu pajaknya udah final. Pas beli kena PPN, pas jual kena PPh final 0,1% kalau nggak. Tapi kalau misalnya kalian belinya di exchange luar seperti Binance, Get.io, Kraken dan lain-lain, Robinhood dan lain-lain, itu kenanya pajak capital gain. Artinya bisa sampai 35%. Ya teman-teman. Jadi kalian harus tax planning, hati-hati. Keluarin kriptonya itu dari exchange luar, masuk ke Indonesia dicairin berapa dulu gitu. Nah, buat teman-teman yang mau ngatur pajaknya, khususnya pajak kripto, kalian juga bisa join Telegram di bawah. Di situ ada pojok pajak ya. Nanti akan dibantu sama tim gua di sana. Konsultasi bisa diatur pajaknya supaya bayar seperlunya lah. Sehemat mungkin, semaksimal mungkin ya. Bukan tax avoidance ya, teman-teman. Ini tax planning itu berapa yang bisa kita convert dulu, yang lainnya ya simpan aja dulu WSDT kan selama belum direalisasi masih floating profit gitu. Jadi kalau kalian yang apalagi ini udah tahun pajak 2025 Cortex-nya baru teman-teman ya. Jadi kalau misalnya belum punya konsultan pajak, tahun ini harus punya ya. Kalian udah banyak duit harus punya lah konsultan pajak. Belum banyak duit pun harus punya konsultan pajak. Pakai taxgo.id ya, punya gue sendiri. Jadi nanti akan dibantu sama tim gue, sangat profesional kok. Sama satu lagi, kalau punya teman-teman yang butuh konsultan pajak juga boleh referensi ke kita, ada komisinya 10%. Gue rasa segitu dulu aja dari gue. Sampai ketemu di video berikutnya.